Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, dimanapun kalian berada, kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel tentunya, di episode tanggal 15 Oktober 2021, yang pastinya yang akan tayang di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih. Bang Oglek mendoakan semoga kita semua diberikan rezeki yang melimpah dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di ulasan dan prediksi malam ini, di mana Nana dan Dewa yang meminta Bu Farah agar bisa ikut hadir di acara peringatan berdirinya perusahaan Buana dan peringatan hari lahirnya Dewa Buana, yang akhirnya Bu Farah pun mengikuti permintaan Dewa. Di sisi lain, Pasha yang berada di acara tersebut terlihat Pasha yang berada di depan pintu dan menyambut tamu-tamu yang datang. Terlihat Dewa dan Nana juga Bu Farah datang, dan Pasha pun sangat senang karena Dewa dan Nana bisa hadir di acara peringatan Buana Cup. Yang akhirnya acara pun berlangsung dan terlihat Tante Merlin yang sedang bernyanyi jerit-jeritan. Namun tiba-tiba saja suasana menjadi kacau karena ulah si antagonis Alia dan juga Kevin, di mana mereka bermaksud ingin memutar tampilan layar menjadi tampilan surat visum Dewi. Namun Dewi yang melihat layar ada yang aneh. Dewi pun melihat ke ruangan operator. Tentunya Dewi sangat sigap karena Dewi melihat Alia dan Kevin di tempat tersebut yang ingin mengganti tampilannya dengan tampilan surat visum tersebut. Yang akhirnya Dewi pun mereset HP-nya Alia dan terjadilah perkelahian. Yang akhirnya Dewa dan Pasha pun membantu Dewi dan acara pun berjalan kembali. Tentunya Nek Ratu yang melihat Dewi yang menyelamatkan acaranya, Nek Ratu pun tambah simpatik lagi terhadap Dewi. Dan Nek Ratu pun mengatakan, lagi-lagi kamu Dewi yang menyelamatkan. Sudah 2 kali kamu menyelamatkan. Dan di acara ini Dewi pun tersenyum dengan bangganya karena berhasil membuat Nek Ratu simpatik terhadapnya. Dan dengan lain terlihat Pasha yang berada di toko emas. Pasha memesan cincin untuk tunangannya bersama Lula. Pasha meminta ke pegawai toko agar mencantumkan nama Pasha dan Lula di cincin tersebut. Namun tiba-tiba Priska pun datang. Tentunya Pasha sangatlah terkejut. Priska pun mengatakan, kok Mas Pasha pesan cincin atas nama Pasha dan Lula, bukan Priska? Pasha pun tambah jengkel terhadap si muka 2 Priska ini dan mengatakan, Priska, sudah berapa kali aku mengatakan takkan pernah aku menikah sama kamu. Aku hanya mau menikah sama orang yang aku cintainya. Dan Pasha pun meninggalkan Priska. Namun Priska pun tak mau kalah. Priska pun meminta karyawan toko tersebut mengganti dengan nama Pasha dan Priska. Namun pegawai pun mengatakan pesanan yang pertama tidak bisa dirubah kecuali pemesan tersebut yang memintanya. Akhirnya Priska pun memesan kembali atas nama Priska dan Pasha dengan bertujuan memamerkannya ke Lula dan memberitahu ke Lula kalau Pasha akan segera menikah dengan Priska dengan bukti cincin tersebut. Priska pun menelpon Lula untuk ketemu di salah satu kafe. Lula yang sedang santai di rumahnya pun sangat heran. Priska meminta ketemu pasti ada maksudnya. Lula pun akhirnya menelpon Pasha, yang akhirnya terlihat di salah satu kafe Priska dan Lula, di mana Priska yang sedang memanas-manasi Lula dengan cincin pesanannya itu. Namun nampaknya Lula tak terpancing ya sobat-sobat. Lula hanya tersenyum manis dan manja, mengatakan, mana mau Mas Pasha menikah sama kamu, Priska.
Tentunya Priska pun tambah geram dan lebih mengejek Lula. Priska tak menyadarinya kalau Pasha sudah ada di belakangnya, dan Pasha pun langsung menegur Priska dengan mengatakan, "Kamu nggak tahu malu ya Priska, memamerkan cincin pesananmu sendiri? Kan sudah berapa kali aku tidak akan pernah menikah dengan kamu," ucap Pasha. Tentunya Priska sangat terkejut dan malu. Priska hanya bisa bersedih dan menangis, sedangkan Lula hanya tersenyum manja. Nah sobat, akankah Lula merasa lebih yakin terhadap Pasha? Tentunya kita nantikan jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus agar kelanjutannya sinetron Buku Harian Seorang Istri ini hanya di SCTV. Bang Ogel pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir dalam channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bang Ogel pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.